Abstrak. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak manusia. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Habib Umar bin Hafiz merupakan dua ulama yang berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam, terutama dalam aspek akhlak, tasawuf, dan integrasi ilmu agama dengan kehidupan sosial. Pemikiran mereka menekankan bahwa ilmu tidak hanya harus dikuasai secara intelektual, tetapi juga harus diamalkan dengan akhlak yang baik. Dalam makalah ini dibahas bagaimana kiprah dan tradisi pendidikan yang mereka kembangkan serta relevansinya dengan tantangan pendidikan kontemporer seperti degradasi moral, krisis keteladanan guru, dan pemisahan ilmu agama dengan ilmu sains. Metode pendidikan mereka seperti pembelajaran berbasis adab dan hubungan erat antara guru dan murid terbukti efektif dalam membentuk karakter yang kuat dan berkualitas. Melalui kajian literatur dari buku dan jurnal ilmiah, ditemukan bahwa konsep pendidikan yang mereka ajarkan masih sangat relevan dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai pendidikan mereka dalam kurikulum modern dapat menjadi solusi dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah yang berjudul Kiprah Tradisi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Habib Umar bin Hafiz dalam bidang pendidikan serta relevansinya dengan permasalahan pendidikan kontemporer. Ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Akhlak dan Etika di Universitas Indraprasta PGRI. Tidak lupa kami ucapkan rasa terima kasih kami kepada Bapak Bahrudin SAG MA sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini, karena sudah mempersilahkan kami untuk membawakan materi pada makalah ini. Kami selaku penyusun meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan makalah ini, baik dari segi bahasa, tata letak, kesalahan huruf, atau kata maupun isi. Kami juga sebagai penyusun menerima segala kritik dan saran para pembaca agar kami dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi para pembaca agar menambah khazanah ilmu dan pengetahuan. Jakarta, Maret 2025. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak umat. Dua tokoh ulama besar, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Habib Umar bin Hafiz, dikenal atas kontribusi signifikan mereka dalam pengembangan pendidikan Islam. Pemikiran dan metode pendidikan yang mereka terapkan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan akhlak mulia. Dalam era kontemporer yang penuh dengan tantangan moral dan etika, pemikiran mereka menawarkan solusi yang relevan untuk permasalahan pendidikan saat ini. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kiprah dan tradisi pendidikan yang dikembangkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Habib Umar bin Hafiz. 2. Apa saja pemikiran mereka dalam bidang pendidikan? 3. Bagaimana relevansi pemikiran mereka terhadap permasalahan pendidikan kontemporer. Tujuan penulisan. 1.
mendeskripsikan kiprah dan tradisi pendidikan yang dikembangkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Habib Umar bin Hafiz. 2. Menganalisis pemikiran mereka dalam bidang pendidikan. 3. Menjelaskan relevansi pemikiran mereka terhadap permasalahan pendidikan kontemporer. Bab 2. Kajian teori. Konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan spiritualitas peserta didik. Tujuannya adalah menciptakan insan kamil yang seimbang antara aspek duniawi dan ukhrawi. Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani berfokus pada pengembangan akhlak dan adab. Beliau percaya bahwa ilmu tanpa akhlak tidak akan membawa manfaat yang hakiki. Dalam karyanya, beliau menekankan pentingnya peran keluarga dalam pengembangan adab anak, serta perlunya pendidikan yang menekankan etika dan moralitas. Pemikiran Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz, seorang ulama dan pendidik asal Yaman, dikenal atas dedikasinya dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama dan tasawuf. Beliau menekankan pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW serta kehidupan sehari-hari dan mengintegrasikan ilmu dengan amal. Habib Umar juga menekankan pentingnya pendidikan akhlak dan spiritualitas dalam membentuk karakter individu yang berakhlak mulia. Bab 3. Metodologi penelitian dan silsilah. A. Metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari 3 sumber buku dan 3 sumber jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data. Data primer, dokumen atau jurnal dan buku. Data sekunder. Biografi Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Habib Umar bin Hafiz. Teknik analisis data. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitis untuk memahami kiprah, tradisi, dan pemikiran kedua tokoh serta relevansinya dengan permasalahan pendidikan kontemporer. B. Silsilah keluarga. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. 1. Ayah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. 2. Kakek As-Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. 3. Kakek buyut As-Sayyid Abdul Aziz bin Abbas Al-Maliki. 4. Paman buyut As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. 5. Keturunan Nabi melalui Sayyid Idris Al-Azhar, Idris Al-Akbar, Abdullah Al-Kamil, Hasan Al-Musanna, Hasan bin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Umar bin Hafiz. 1. Ayah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. 2. Kakek Al-Habib Salim bin Hafiz. 3. Kakek buyut Al-Habib Hafiz bin Abdullah. 4. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar. 5. Al-Habib Abi Bakar bin Aidarus. 6. Al-Habib Aidarus bin Al-Husain. 7. Al-Habib Al-Husain bin Al-Syekh Abi Bakar. 8. Al-Habib Al-Syekh Abi Bakar bin Salim. 9. Al-Habib Salim bin Abdullah. 10. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman. 11. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah. 12. Al-Habib Al-Syekh Abdurrahman Al-Saqaf. 13. Keturunan Nabi melalui jalur Ba'alawi yang juga merupakan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua ulama ini
Meskipun berasal dari keluarga yang berbeda, memiliki garis keturunan yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keduanya berperan penting dalam pengembangan ilmu agama Islam di dunia. Bab 4, Hasil Penelitian dan Pembahasan 4.1, Kiprah dan Tradisi Pendidikan. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengajar berbagai ilmu Islam tradisional di Masjidil Haram selama hampir 40 tahun. Ratusan murid dari seluruh dunia telah mengambil manfaat dari pengajarannya. Beliau juga menekankan pentingnya etika pergaulan bagi kaum muslim melalui pendidikan akhlak yang ditanamkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai jalan menuju ridhonya dan menjadi insan kamil. Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar mendirikan Dar Al-Mustafa sebagai lembaga pendidikan Islam di Tarim, Yaman yang fokus pada pengajaran ilmu syariat dan tasawuf. Beliau juga aktif dalam dakwah dan pendidikan, menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan menekankan pentingnya akhlak mulia. 4.2 Relevansi dengan permasalahan pendidikan kontemporer. Yang pertama, degradasi moral. Saat ini dunia pendidikan menghadapi tantangan besar dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Banyak kasus yang menunjukkan penurunan moral di kalangan pelajar, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan kurangnya rasa hormat kepada guru. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani menekankan bahwa pendidikan harus berbasis pada pembentukan karakter atau akhlak al-karimah. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga harus mendidik hati dan jiwa agar ilmu yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat. Habib Umar bin Hafiz dalam kurikulumnya di Dar Al-Mustafa juga menerapkan metode pendidikan berbasis akhlak, di mana ilmu agama diajarkan bersamaan dengan pembentukan karakter. Konsep ini sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia guna mengatasi degradasi moral di kalangan generasi muda. Yang kedua, krisis keteladanan guru. Pendidikan modern seringkali lebih berorientasi pada pencapaian akademik daripada pembentukan karakter. Salah satu dampaknya adalah hilangnya figur guru sebagai teladan bagi murid-muridnya. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki selalu menekankan pentingnya adab dalam menuntut ilmu, baik bagi guru maupun murid. Guru tidak hanya mengajar, tetapi harus menjadi sumber inspirasi dan panutan bagi murid-muridnya. Habib Umar bin Hafiz juga menerapkan metode belajar langsung dari guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Sistem ini memastikan bahwa ilmu yang diajarkan tidak hanya benar secara akademik, tetapi juga membawa keberkahan karena ditransmisikan melalui guru yang memiliki akhlak mulia. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini bisa diterapkan dengan memperkuat pendidikan karakter bagi calon pendidik, sehingga guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga role model bagi siswanya. Yang ketiga, pemisahan ilmu agama dan sains. Pendidikan modern seringkali memisahkan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Akibatnya, banyak generasi muda yang mengalami krisis spiritual karena tidak memiliki dasar agama yang kuat. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengajarkan bahwa ilmu agama dan ilmu dunia tidak boleh dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk manusia yang utuh. Habib Umar bin Hafiz menekankan bahwa sains dan teknologi harus digunakan untuk kemaslahatan umat dan tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Sistem pendidikan di Indonesia dapat mengadopsi prinsip ini dengan mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Bab 5. Rekomendasi. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan kontemporer. Yang pertama, pendidikan berbasis akhlak, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum dengan meneladani metode Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Habib Umar bin Hafiz, menerapkan pembelajaran akhlak dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya secara teori. Yang kedua, penguatan peran guru sebagai teladan. Guru harus berperan sebagai suri teladan, bukan sekadar pengajar akademik. Pelatihan guru harus mencakup kompetensi akademik dan moral. Yang ketiga, integrasi ilmu agama dan sains. Pendidikan agama dan ilmu umum harus diajarkan secara seimbang. Kurikulum sekolah dan universitas harus dirancang agar ilmu modern tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Bab 6. Penutup. 6.1 Kesimpulan. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Habib Umar bin Hafiz memiliki kontribusi besar dalam pendidikan Islam, terutama dalam hal pembentukan akhlak dan integrasi ilmu. Pemikiran mereka relevan dengan tantangan pendidikan saat ini, seperti degradasi moral, kurangnya keteladanan guru, serta pemisahan ilmu agama dan ilmu umum.
6.2 Saran. Pendidikan harus mengedepankan adab dan akhlak agar ilmu yang diperoleh tidak hanya menjadi sekadar pengetahuan, tetapi juga dapat diamalkan dengan baik. Sistem pendidikan perlu lebih menekankan aspek karakter, peran guru sebagai teladan dan harus diperkuat, serta ilmu agama dan sains harus diintegrasikan agar menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual dan berakhlak mulia. Berikut daftar pustaka dan juga daftar gambar.